Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasya Roh Kodes, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh, Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube ini saya akan mengambil topik makan babi, adakah ayatnya? Jadi topik saya di video YouTube Siraman Rohani ini adalah makan daging babi, adakah ayatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, tentang makan daging babi diperbolehkan atau tidak, dihalalkan atau tidak, itu dari dahulu sudah diperdebatkan oleh umat Kristen Protestan dan Advent. Jadi umat Kristen Protestan dan Advent ini sering memperdebatkan. Orang Protestan ada yang mengatakan bahwa boleh kita makan daging babi, dan Advent mengatakan bahwa tidak boleh memakan daging babi. Dan yang benar di sini, apakah benar-benar kita boleh makan daging babi ataukah tidak? Itu kita bisa lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Apakah benar-benar ada ayatnya kita boleh makan daging babi atau tidak boleh makan daging babi? Dan umat Kristen banyak yang mengatakan bahwa boleh makan daging babi karena ada ayatnya di dalam Alkitab. Ada ayatnya di dalam Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 11. Mereka beranggapan bahwa Matius 15 ayat 11 ini adalah perintah diperbolehkannya makan daging babi. Dan apakah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, apakah Matius 15 ayat 11 ini benar-benar ayat yang memerintahkan atau menyuruh kita untuk boleh makan daging babi atau makanan-makanan yang lainnya? Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, saya akan membacakan Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11 berbunyi, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Sekali lagi saya membacakan Matius 15 ayat 11 berbunyi, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, ayat inilah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dijadikan rujukan untuk menghalalkan semua makanan termasuk babi, saudara-saudara. Dan apakah Matius 15 ayat 11 ini benar-benar memperbolehkan kita untuk makan daging babi atau makanan-makanan yang lainnya? Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, ini yang namanya asal comot-comot ayat. Ini namanya mencomot ayat atau mengambil ayat dari firman Tuhan dengan separuh-separuh tanpa mengerti apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, saya akan membacakan Matius 15 ayat 1 sampai 20.
Matius 15 ayat 1 sampai 20 saya akan membacakannya. Apa yang disampaikan Yeshua HaMashiach di dalam ayat ini, dan saya akan mulai membacanya. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Kemudian para ahli kitab dan orang-orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yeshua sambil berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para leluhur? Karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti." Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Sebab Elohim telah memerintahkan ketika berfirman, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayah atau ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian." Dan Matius 15 ayat 5 saya akan bacakan. "Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya, 'Persembahan adalah apa saja yang daripadaku,' engkau telah dapat diuntungkan." Ayat 6, "Dan dia sekali-kali untuk menghormati ayahnya atau ibunya, maka kamu telah membatalkan perintah Elohim melalui tradisimu." Ayat 7, "Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan," ayat 8, "Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dariku." Ayat 9, "Dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia." Ayat ke-10, "Dan setelah memanggil kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, 'Dengarkanlah dan pahamilah.'" Ayat 11, "Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Ayat 12, "Kemudian ketika datang murid-muridnya berkata kepadanya, 'Tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi ketika mendengar perkataan itu mereka tersandung?' Ayat 13, "Dan sambil menanggapi dia berkata, 'Setiap tanaman yang Bapa Surgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya.' Ayat 14, "Biarkanlah mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang buta, dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang." Ayat 15, "Dan seraya menanggapi Petrus berkata kepadanya, 'Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami.' Dan Yeshua berkata, 'Apakah kamu pun masih belum punya pemahaman?' Ayat 17, "Belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban?" Ayat 18, "Namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, "Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan." Ayat 20, "Inilah hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang." Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, itulah Matius 15 ayat 1 sampai 20 yang saya bacakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, Matius 15 ayat 11 sini tidak menceritakan tentang makanan dan minuman, tetapi ini menyinggung tentang cuci tangan, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Matius 15 ayat 11 itu bukan menyuruh kita untuk
memperbolehkan makan daging babi atau makan makanan haram yang lainnya. Tetapi Matius 15 ayat 11 ini tentang membicarakan tentang murid Yesua HaMasyiah yang tidak membasuh tangannya sebelum makan. Dan ini tidak ada sangkut pautnya tentang makanan dan minuman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun saat ini, jadi ayat Matius 15 ayat 1 ini bukannya kita memperbolehkan makan daging babi atau makanan haram yang lainnya. Tetapi Matius 15 ayat 11 ini membicarakan tentang cuci tangan, tentang murid Yesua HaMasyiah yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi orang-orang Kristen yang mencomot ayat dari Matius 15 ayat 11 ini untuk memperbolehkan makan daging babi, ini adalah kesalahan. Dan ada juga ayat yang orang Kristen yakini, mereka meyakini bahwa di Markus 7 ayat 18 banyak juga orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Markus 7 ayat 18 itu memperbolehkan kita makan daging babi. Dan saya akan membacakan Markus 7 ayat 18. Markus 7 ayat 18 berbunyi, Dan dia menjawab kepada mereka, apakah kamu juga sedemikian tanpa pengertian? Tidakkah kamu memahami bahwa segala yang masuk dari luar ke dalam manusia, hal itu tidak dapat menajiskan dia? Itulah Markus 7 ayat 18. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Markus 7 ayat 18 ini juga tidak memperbolehkan, tidak menceritakan tentang hal memperbolehkan makan daging babi, tetapi ini menceritakan tentang murid-murid Yesua HaMasyiah yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang mengambil ayat Matius 15 ayat 11 dan Markus 7 ayat 18, dia mengambil ayat sebagai patokan atau pegangan supaya kita bisa makan daging babi dan makanan-makanan haram lainnya. Itu adalah suatu kesalahan besar, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, kalau kita membaca ayat firman Tuhan itu, janganlah kita comot-comot ayat. Jadi orang-orang yang memperbolehkan makan daging babi itu dan makanan-makanan haram lainnya, dia adalah mencomot ayat dari perjanjian baru. Dia mencomot ayat dari Matius 15 ayat 11 dan Markus 7 ayat 18 supaya mereka bisa makan daging babi dan orang-orang lain bisa diperbolehkan dan dibenarkan untuk makan daging babi. Dan sebenarnya, dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ayat ini tidak membicarakan sama sekali tentang makanan dan minuman, tetapi ayat ini membicarakan tentang cuci tangan, tentang murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan, dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan makanan dan minuman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, larangan untuk makan daging babi dan makan makanan haram lainnya itu masih berlaku sampai sekarang. Dari dulu, sekarang, sampai Yesua datang kedua kalinya, melarang makan makanan haram itu akan berlaku terus sampai Yesua datang kedua kalinya ke dunia ini. Dan anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa kita boleh makan daging babi dan makanan-makanan haram lainnya karena Yesus sudah datang
di dunia fana ini dan memperbolehkan makan daging babi yang seperti yang terdapat dalam Matius 15 ayat 11 dan Markus 7 ayat 18 itu adalah suatu kesalahan dan suatu kekeliruan dan ini tidak dibenarkan dan melanggar firman Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, marilah kita untuk membaca ayat mulai dari awal sampai akhir. Janganlah kita mencomot-comot ayat, karena kalau kita mencomot-comot ayat itu adalah kita itu tidak dibenarkan dan kita bisa salah pengertian apa yang dikatakan maksud dari ayat tersebut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau ada lagi di antara umat Kristiani atau umat Nasrani yang mengatakan kita boleh makan daging babi atau makanan-makanan haram lainnya, kita jangan percaya dan jangan yakini meskipun dia memberikan ayat kepada kita, karena tidak ada satupun ayat di dalam firman Tuhan, baik itu di dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, yang memperbolehkan makan daging babi dan makanan-makanan haram lainnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang biasa dikatakan orang supaya mereka boleh makan daging babi dan makanan-makanan haram lainnya. Mereka mencomot-comot ayat dari firman Tuhan dari Alkitab supaya ayat tersebut dicomot supaya dengan alasan supaya mereka bisa diperbolehkan makan daging babi, dan ini hal yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa Matius 15 ayat 11 ini tidak menceritakan tentang diperbolehkannya makan daging babi. Jadi ceritanya, sekali lagi saya mengatakan bahwa ceritanya adalah ada orang Farisi bertanya kepada Yesua. Ceritanya ada orang Farisi bertanya kepada Yesua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita dan mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Lalu Yesua memberi penjelasan yang panjang hingga sampai pada ayat ke-11 tersebut. Kata Yesua, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam mulut yang menajiskan. Yang menajiskan di sini adalah kata-kata kasar dan seperti caci maki, hinahan, pembunuhan, dan kata-kata kasar lainnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada saat ini, ayat Matius 15 ayat 11 ini dijadikan generalisasi. Matius 15 ayat 11 ini dijadikan generalisasi seolah-olah semua makanan itu halal dan diperbolehkan. Ini tidaklah dibenarkan. Dan karena itu marilah kita kalau membaca ayat harus utuh dari awal sampai akhir, sehingga tidak asal ambil ayat atau asal comot ayat. Dan hanya karena kita mau ambil ayat saja, comot ayat saja hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi marilah kita bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara untuk memberitakan tentang firman Tuhan yang benar. Janganlah kita memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang dengan salah demi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, Matius 15 ayat 11 ini dan Markus 7 ayat 18 ini ayat
tentang membasuh tangan, tentang menceritakan tentang murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Dan ini diprotes oleh orang-orang Farisi, sehingga muncullah perkataan dari Yeshua Mashiach bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kalau saya sarankan kita umat Kristen yang masih makan daging babi, saya sarankan agar kalau bisa, kalau mau mentaati firman Tuhan, jadi janganlah makan daging babi dan makan makanan haram lainnya. Dan kalau masih makan daging babi dan makan makanan haram lainnya, berarti kita itu melanggar firman Tuhan. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena kalau kita taat pada firman Tuhan, kita akan mendapat upahnya nanti. Kalau kedatangan Yesus masih datang kedua kalinya. Tetapi kalau kita melanggar firman Tuhan, maka kita akan mendapat upahnya juga nanti di akhirat. Kalau kedatangan Yesus masih kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, larangan untuk makan makanan haram seperti yang terdapat dalam Ulangan 14 ayat 8 sampai 10 dan Imamat 11 ayat 7 itu masih berlaku sampai sekarang. Dan larangan makan daging babi dan makanan haram lainnya yang terdapat dalam kitab Ulangan 14 ayat 8 sampai 10 dan Imamat 11 ayat 7 itu masih berlaku sampai sekarang, sampai selama-lamanya, sampai dunia ini kiamat. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa Yeshua Mashiach sudah datang kedua kalinya ke dunia fana ini. Janganlah kita beranggapan bahwa Yeshua Mashiach sudah datang 2000 tahun yang lalu dan kita sudah diperbolehkan makan daging babi dan makan makanan haram lainnya. Itu adalah pemikiran dan pendapat yang salah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi saya usulkan kita sebagai umat Kristen atau Nasrani, sebaiknya kalau kita mau mentaati firman Tuhan, mulai sekarang janganlah kita makan daging babi dan makan makanan haram lainnya. Dan kalau melanggar firman Tuhan, itu kita juga akan mendapat upahnya nanti. Jadi saya juga tidak paksakan di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Saya tidak paksakan di sini. Kalau setelah mendengar video YouTube ini masih mau makan daging babi dan makanan haram lainnya, itu adalah terserah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Itu hak bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari, masih mau makan atau tidak itu terserah. Karena kita mau melanggar firman Tuhan atau mentaati firman Tuhan, itu kita akan mendapat upahnya nantinya. Kita dapat upah nantinya di akhirat. Kalau kedatangan Yesus Mashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini, kita akan dihakimi masing-masing sesuai dengan perbuatan kita. Yang melanggar firman Tuhan akan diberi upahnya, dan juga yang mentaati firman Tuhan akan dikasih upahnya juga nantinya, yaitu di sorga atau samayen milik Bapa Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya juga sampaikan di sini bahwa Yeshua HaMashiach itu tidak pernah yang namanya makan daging babi. Jadi marilah kita untuk mengikuti Sang Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach, atau umat Kristen mengatakan Yesus Kristus. Marilah kita untuk mencontoh dan meneladani Yeshua HaMashiach yang tidak pernah makan daging babi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, juga kalau ada umat Kristen atau umat Nasrani sudah dikasih
dikasih penjelasan bahwa imamat Matius 15 ayat 11 itu dan Markus 7 ayat 18 itu bukan tentang memperbolehkan makan daging babi, tetapi masih tidak mau juga mendengarkan dan meyakininya, maka kita bisa mengatakan bahwa Sang Juru Selamat kita yaitu Yeshua HaMashiach tidak makan daging babi. Jadi kita harus mencontoh juga Sang Juru Selamat kita untuk tidak makan daging babi. Jadi seandainya Yeshua HaMashiach itu pernah makan daging babi 2000 tahun yang lalu, ketika dia datang di dunia yang fana ini, mungkin kita bisa mencontoh dan meneladani untuk makan. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, selama Yesus di dunia fana ini tidak pernah 2000 tahun yang lalu tidak pernah dia makan yang namanya daging babi. Dan ini dilakukannya untuk menghargai dan menghormati orang-orang Yahudi yang tidak pernah makan daging babi. Dan marilah kita bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini untuk mencontoh langsung, kita harus mencontohi langsung Yeshua HaMashiach yang tidak pernah makan daging babi. Dan jika kita mencintai Yeshua HaMashiach, kenapakah kita harus berseberangan dengannya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jika kita mencintai Yeshua HaMashiach, kenapakah kita harus berseberangan dengannya, dengan Yeshua HaMashiach yang tidak pernah makan babi? Jadi kalau Yeshua HaMashiach Sang Juru Selamat kita yang akan datang kedua kalinya ke dunia fana ini, menjemput kita orang-orang yang benar, kalau tidak pernah makan daging babi, maka kita harus mencontohi dan meneladaninya untuk jangan makan daging babi dan makanan-makanan haram yang lainnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya kira cukup sekian dulu siraman rohani umat Nasrani saya di video YouTube ini, dan semoga video YouTube ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa Matius 15 ayat 11 dan Markus 7 ayat 18 itu tidak menyinggung sama sekali tentang makanan, tetapi ini menyinggung tentang murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan, sehingga orang-orang Farisi memprotesnya, sehingga muncullah dari perkataan Yeshua HaMashiach yang mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Jadi di sini saya sudah membacakannya tadi dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita membaca ayatnya dari awal sampai akhir, ini tentang membicarakan tentang pembasuhan tangan, tentang murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan, dan ini diprotes oleh orang-orang Farisi. Jadi ayat ini saya sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan makanan. Jadi kitab Imamat dan Ulangan, di mana Ulangan 14 ayat 8 sampai 10 dan Imamat 11 ayat 7 ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, masih berlaku sampai sekarang. Bahkan sampai Yeshua HaMashiach datang kedua kalinya ini, ayat masih berlaku. Jadi marilah kita untuk mentaati firman Tuhan agar kita mendapat upahnya nanti kalau Yeshua HaMashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan yang melanggar firman Tuhan juga pun akan mendapat upahnya nanti. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya, yang akan datang kedua kalinya nantinya, tidak pernah akan yang namanya daging babi. Jadi kita harus mencontohi dan meneladani Bapak Yeshua HaMashiach yang tidak pernah makan babi. Dan janganlah kita berseberangan dengan
sang juru selamat kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, saya kira cukup sekian dulu. Dan sampai jumpa di video yang lain dengan YouTube yang lain. Dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga video YouTube ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dan topik yang lain. Bapak Yahweh besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tekan lonceng. Sampai jumpa.